Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hosea pasal 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtatan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya, sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapat buah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hosea pasal 14 ayat 10. Siapa yang bijak, biarlah ia mengerti semua itu. Siapa yang menaruh perhatian, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan itu lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tersandung di sana. Renungan hari ini berjudul Panggilan Hikmat. Seorang murid yang dapat mengerjakan tugas dari gurunya, tentu murid yang selalu memperhatikan saat gurunya mengajar. Bisa jadi ia juga giat belajar supaya menguasai materi. Tanpa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar, tugas sederhana bisa dianggap sulit. Bahkan tugas yang membangun para murid dianggap sebagai beban yang memberatkan. Nubuat Hosea kepada umat Israel diakhiri dengan panggilan hikmat, supaya orang-orang yang bijaksana mau belajar dari pengalaman, tidak meneruskan langkah yang salah. Bukankah mustahil Israel menyelamatkan diri sendiri? Mereka juga tidak dapat berharap kepada pihak lain seperti berhala dan dewa-dewi bangsa lain. Hanya Allah saja yang dapat memulihkan keadaan mereka. Guna menggugah kesadaran umat akan hal inilah, Hosea menyerukan panggilan hikmat itu, supaya Israel sadar bahwa di luar Tuhan mereka tidak ada apa-apanya dan tidak bisa bertindak apa-apa. Namun demikian, Hosea tidak memaksa Israel. Ia menyerahkan kembali kepada umat Israel. Biarlah mereka yang bijaksana mengerti dan yang cerdas mempelajari, sehingga orang baik akan hidup olehnya, sementara yang jahat akan mati olehnya.
Kiranya kita termasuk dalam golongan orang bijaksana yang mau mendengar panggilan hikmat. Biarlah nubuat Hosea yang menuding dosa Israel dalam penyembahan berhala ini menjadi pengingat bagi kita akan bahaya berpaling dari Allah. Kiranya oleh karena hikmat, kita tidak hanya mengenal Allah dan jalannya secara intelektual semata, melainkan juga secara praktis dalam gaya hidup. Hikmat Tuhan memanggil supaya orang bijaksana terpelihara hidupnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.